Oke, di yang sebelumnya kita belajarnya itu adalah kita di data analisis di ChatGPT ini kita lampirkan sebuah file, kemudian dari file itu kita menggambarkan tabel, kemudian kita bentuk chart. Jadi bagaimana kalau kita eh, memperlakukannya berbeda. Jadi buatkan saya contoh visualisasi data penerbangan di Indonesia. Penerbangan ya, penerbangan di Yogyakarta aja. Yogyakarta. Meskipun nanti hasilnya kita lihat aja apakah dia akan menggunakan data, dia ngambil datanya dari mana, bagaimana dia buat visualisasinya. Oke, jadi yang diperlukan memerlukan data relevan. Biasanya tujuan keberangkatan data yang karena tidak dapat mengakses internet, saya akan jadi menggunakan data eh, dummy ya. Karena memang kita tidak punya datanya. Dan kalau punya datanya lengkap, kita bisa buat dalam bentuk file, kemudian kita lampirkan, kemudian kita suruh membuat visualisasi analisis atau visualisasi datanya. Nah, teman-teman semua, himbauan dari saya, ChatGPT ini digunakan hanya untuk referensi saja, hanya untuk membanding ya, teman-teman belajar. Oke, grafiknya. Nah, ini juga dia membentuk nih. Kalau ada datanya apa, misalnya kita next nih. Tentu jika melanjutkan topik lain, saya diserahkan apakah. Nah, ini ya visualisasinya. Karena kita tidak analisis atau visualisasinya, karena kita tidak menunjukkan tabel yang konkret ya. Misalnya kalau kita bikin baru yang di Indonesia, apakah akan kompleks ya? Ini ada jumlah penerbangan juga, tujuan. Berarti ini bisa kita gunakan kalau kita itu mau menganalisis data satu penerbangan, maka informasi yang harus kita dapat itu adalah paling tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti apakah kita mau melanjutkan, kita next. Jadi data yang harus dipenuhi itu adalah jumlah penerbangan, bandara asal tujuan, kemudian maskapai, tipenya, jadwal penerbangan, dan status penerbangan. Oh, ini akan diciptakan dataset sederhana, ada nama bandara, jumlah penerbangan dengan maskapai. Jadi tidak selengkap ini ya, karena hanya dibuatkan saja contoh sebagai data dummy. Nama bandara misalnya Jakarta, Bali, Surabaya, kemudian jumlahnya nanti beberapa maskapai. Jadi sebenarnya ini nanti bisa ditanyakan ya, kalau kita mau bikin analisa jumlah visualisasi penerbangan, nanti kita cek ya, ini apa saja data yang dibutuhkan. Apakah ini nanti dari analisis dengan chat GPT-nya benar atau tidak. Nah, ini sudah dibuatkan tabelnya. Jadi Bandara di Jakarta. Sekarang saya akan membuat beberapa. Ini ada grafik batang atau bar chart, kemudian ada pie chart. Nah, ini adalah grafik batangnya. Ini Jakarta, tadi bandaranya, kemudian ini jumlah penerbangannya. Nah, nanti kita bisa next, bisa tanya, datanya apa saja sih? Jadi kalau teman-teman mau riset, itu paling tidak ada pertimbangan, oh datanya itu sekian-sekian. Jadi, nanti kita akan tanyakan apa tahapannya kalau kita mau menganalisa visualisasi atau memvisualisasikan
data untuk penerbangan di Indonesia itu ya. Contohnya apa saja? Nah, itu ya, keren nih. Jika datanya nyata atau spesifik, yang dilakukan Anda dapat mengunggahnya. Jadi diunggah, kemudian nanti divisualisasi. Jadi kita akan buat dulu ya data seperti ini. Itu. Kemudian baru divisualisasi. Jadi data analisis ini kita melampirkan file. Oke. Nanti kita next kita akan belajar dari ChatGPT apakah benar kira-kira nanti data analisis untuk visualisasi itu yang diperlukan apa saja, apakah datasetnya seperti ini atau tidak. Nah, kita akan contohnya ya. Kita langsung saja eksekusi. Buatkan saya tahapan untuk membuat visualisasi data penerbangan di Indonesia. Ini tahapannya. Membuat visualisasi data melibatkan beberapa pengumpulan data. Database. Nah, kemudian dilakukan nih pembersihan atau cleansing. Nah, analisanya bisa menggunakan Excel. Ini bagus nih. Jadi kalau kita mau memvisualisasikan sebuah data, itu apa yang akan kita lakukan, ya, tahapannya apa? Ya data itu dikumpulkan. Kemudian kita bersihkan, kita analisa datanya, baru mendesain visualisasi. Dengan apa visualisasinya? Bisa pakai Tableau, Power BI ini, atau software lainnya. Bagaimana mengujinya? Lakukan pengujian yang akurat ya. Nah, itu adalah caranya. Itu dulu ya, nanti kita temukan data di lain waktu.